Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, hari ini gue mau ajak kalian untuk ngebahas salah satu kasus penerbangan yang dialami oleh maskapai dari Amerika Serikat guys, yaitu Alaska Airlines. Dimana nih Alaska Airlines ini terjatuh ke Samudra Pasifik guys, karena guys kegagalan sistem penggerak pesawatnya. Nah makanya nih sebelum kita jauh ke kasusnya, gue mau ajak kalian untuk ngasih pemahaman nih tentang penggerakan pesawat biar kalian nanti lebih masuk ke ceritanya. Sama layaknya seperti mobil guys, pesawat bisa bergerak, bisa ke kiri ataupun ke kanan, bisa berputar ke kiri ataupun bisa berputar ke kanan. Tapi untuk pesawat ada tambahannya nih guys, pesawat ini bisa naik dan juga bisa turun. Nah untuk menggerakkannya ini pastinya ada suatu alat kan guys. Untuk bisa ke kiri ataupun bisa ke kanan, alatnya ini bernama aileron. Untuk pesawat bisa berputar ke kiri dan ke kanan, alatnya ini disebut dengan radar. Untuk pesawat nih bisa naik ataupun bisa turun, alatnya ini disebut dengan elevator. Alat-alatnya ini harus bekerja secara baik dan maksimal guys. Gak boleh nih guys alat-alatnya ini mengalami kerusakan pada sistemnya. Apalagi jika kerusakannya ini terjadi pada saat pesawat melakukan penerbangan. Akan berakibat fatal sama seperti kejadian yang dialami oleh maskapai Alaska Airlines di nomor penerbangan 261 ini. Nah langsung aja kita bahas di cerpen cerita penerbangan. Gue Irwin Syah yang akan ngebahas kasus-kasus dari dunia penerbangan di luar sana guys. Jadi guys, gue mau disclaimer dulu nih, kalau kasus-kasus yang gue bahas ini adalah kasus-kasus yang umum guys, yang ada di internet. Jadi kalau misalkan kalian udah baca dan ngerasa di video ini gue ada yang kurang, boleh kalau kalian mau nambahin langsung aja tambahin di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung kalian subscribe channel ini. Kejadian ini terjadi pada maskapai Alaska Airlines dengan nomor penerbangan 261 pada tanggal 31 Januari tahun 2000 yang akan terbang dari Puerto Vallarta menuju ke Seattle, Washington dan akan membawa pesawat McDonnell Douglas 83 atau yang kita sebut sebagai MD-83 dan akan terbang menuju ke ketinggian 32.000 kaki. Dan pada saat itu mereka membawa 83 penumpang dan juga 5 awak kru. Kru yang bertugas pada saat itu diketuai oleh Kapten Ted Thompson yang sudah berusia 53 tahun dan sudah mengantongi jam terbang sebanyak 17.750 jam terbang, didampingi oleh seorang first officer yang bernama William Biltansky, sudah mengantongi jam terbang sebanyak 8.140 jam terbang. Dan pada saat itu penerbangan berjalan sangat tepat waktu guys. Pesawat berhasil take off pada pukul 21:37 UTC. Sesaat setelah pesawat ini lepas landas, Kapten Ted mulai nih mendapatkan suatu masalah. Alat untuk mengoperasikan stabilizer horizontalnya ini mengalami kemacetan. Pada saat itu mereka langsung berasumsi nih guys, jika switch power untuk menggerakkan stabilizer horizontalnya ini yang mengalami masalah. Dan mereka yakin nih pada saat itu masih bisa untuk memperbaiki pesawatnya. Sesuai prosedur yang mereka miliki, mereka harus mengaktifkan switch power stabilizer horizontalnya, lalu mereka harus nih menarik tuas kontrolnya ke arah atas guys. Dan setelah mereka mencoba sebanyak 2 kali, alat tersebut nih masih tidak dapat berfungsi guys. Nah akhirnya nih karena mereka sudah mencoba 2 kali, mereka tidak berani guys untuk menggunakan autopilot. Mereka harus menerbangkan pesawat ini secara manual menuju ke ketinggian 32.000 feet selama 7 menit. Sambil pesawat ini menanjak selama 7 menit ke 32.000 feet, Kapten ini nih mulai nih merasa kayaknya mereka butuh bantuan. Dengan cepat nih si Kapten ngambil radionya dan mengkontak pihak maintenance yang ada di ground. Alaska Airlines 261 kontak. Go ahead Cap. Oke mas, boleh minta tolong nih bantuannya. Pesawatnya kayaknya ada kerusakan di sistem horizontal stabilizernya deh. Bisa minta tolong dicek nih mas di logbooknya dari catatan 30 hari sebelumnya. Oke Cap, standby.
Oke Cap, ini pas dicek kayaknya nggak ada Cap kerusakan dari sistem horizontal stabilizernya di logbook Cap. Mungkin Captain bisa tolong dicek lagi masalah utamanya apa. Oh gitu ya Mas, ya udah deh, tunggu sebentar ya Mas, kita nanti hubungin lagi, kata si Captain. Mendengar tidak adanya catatan kerusakan dari penerbangan sebelumnya dan mereka sudah melakukan prosedur ini dengan benar, akhirnya nih mereka sudah mulai bingung nih guys, kira-kira apa sih penyebab pesawat ini tidak bisa berjalan dengan normal, dan mereka memutuskan nih untuk mengalihkan penerbangan ke bandara terdekat. Pada saat itu bandara terdekat adalah Bandara Los Angeles. Akhirnya Captain langsung secepatnya mengambil radionya dan mengkontak pihak ATC Los Angeles. Roger, Alaska Airlines 261 kontak. Oke, go ahead Cap. Oke, kayaknya pesawat saya mengalami kerusakan dan harus turun ke Bandara Los Angeles secepatnya. Saya kirimkan titik koordinat dari pesawat ini dan berikan kami izin untuk turun ke Bandara Los Angeles. Captain, mohon maaf nih, untuk saat ini bandara sedang sibuk. Jika kalian memaksa untuk turun sekarang, itu dapat mengganggu kestabilan dari lalu lintas di bandara ini, Cap. Jadi, jika ingin turun, Captain bisa nunggu nih sekitar 1-1,5 jam dari sekarang, kata si ATC. Lah bingung lah si Captain ya, dia kan ingin mendarat ya, mendaratnya pun darurat, tapi kok nggak diizinin karena kepadatan lalu lintas di Bandara Los Angeles. Akhirnya Captain bilang nih, Mas, kamu membuat kita menjadi sulit nih. Saat ini kita bingung. Oke, sekarang panggilin aja deh Mas instruktur penerbangan pesawat MD Mas, biar bisa berkoordinasi dengan saya, kata si Captain. Oke, standby Cap, kita carikan dulu ya Cap. Setelah menghubungi pihak ATC Los Angeles, mereka harus tetap menjalankan penerbangan mereka. Nah, sambil mereka menunggu nih pihak ATC Los Angeles memberikan kabar selanjutnya, tapi kabar yang mereka tunggu ini nggak kunjung datang. Di ketinggian 32.000 feet, mereka mulai merasa bingung dan mereka memutuskan untuk mencoba kembali untuk menggunakan autopilot dan melepaskan kontrol manualnya. Baru aja mereka melepaskan kontrol pesawat ini, tiba-tiba pesawat ini menukik tajam ke bawah seperti kehilangan arah dari ketinggian 32.000 feet mencapai ke 26.000 feet. Serentak awak kabin dan penumpang yang ada saat itu teriak dan berpegangan dengan erat di bangkunya mereka masing-masing. Dan Captain yang pada saat itu mengetahui pesawatnya sedang tidak baik-baik aja, langsung secepatnya mencoba mengkontrol kembali pesawat ini, dan akhirnya pesawat ini berhasil dikontrol oleh Captain dan pesawat ini stabil di ketinggian 26.000 feet. Setelah Captain berhasil nih menstabilkan pesawat ini di ketinggian 26.000 feet, mereka tuh sudah mulai bingung guys, apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya Captain mengambil radionya dan mengkontak pihak ATC Los Angeles. Roger, Alaska Airlines 261 kontak, copy Cap. Oke Mas, hari ini nih kayaknya pesawat ini udah mulai nggak bisa dikendalikan. Tadi kami turun dengan cepat dari ketinggian 35.000 feet sampai ke ketinggian 26.000 feet. Sekarang kami ada di posisi 26.000 feet dan kami minta untuk turun ke Bandara Los Angeles secepatnya. Berikan kami izin turun ke Bandara Los Angeles secepatnya. Oke, copy Cap. Kapten, sekarang kami izinkan turun dan sekarang Kapten standby di posisi 25.000 kaki. Oke, copy. Nah, kata pihak ATC, akhirnya mereka diizinkan untuk mendaratkan pesawat ini ke Bandara Los Angeles guys. Tapi mereka harus menstabilkan pesawatnya dulu di ketinggian 25.000 kaki. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan pendaratan di Bandara Los Angeles, Kapten nih menghubungi pihak maintenance kembali guys melalui radio dan berbicara dengan pihak maintenance. Roger, Alaska Airlines 261 kontak. Oke Cap, copy. Oke Mas, ini pesawatnya sudah mulai tidak terkendali. Tadi pesawat ini turun dengan cepat selama 1 menit dari ketinggian 36.000 mencapai 26.000 kaki. Dan kami saat ini memegang kontrol secara manual dan nggak tahu nih Mas, sampai kapan kami bisa mengendalikan pesawat ini. Dan tolong dicek di buku manualnya apakah ada kendala seperti ini dan apa yang harus kami lakukan. Oke Cap, copy Cap.
Oke Cap, setelah saya baca manualnya kayaknya masalahnya nggak begitu besar kok Cap. Captain mungkin bisa coba melepaskan aja deh kontrol manualnya ketika mau mendarat. Dan kita lihat Cap, apa yang akan terjadi setelah Captain lepaskan manualnya. Kata si maintenance. Nah, dengan kayak gitu si Captain kayak ngerasa nih maintenance ini kayaknya menyepelekan masalah yang ada. Dengan rasa kecewa nih si Captain akhirnya nih mengabarkan kepada seluruh awak kabin dan penumpang melalui announcement-nya. Penumpang yang terhormat, saat ini pesawat sedang tidak baik-baik saja. Kami mohon Anda untuk menggunakan sabuk pengaman dan mengikuti instruksi yang diberikan kepada awak kabin. Kami akan secepatnya mendaratkan pesawat ini ke Bandara Los Angeles. Berdoalah semoga kita dapat mendaratkan pesawat ini dengan baik. Terima kasih, kata si Captain. Oke guys, akhirnya mereka bersiap untuk melakukan pendaratan secara tidak normal guys, atau pendaratan darurat. Nah, sambil Captain ini mencoba untuk melepaskan kembali kontrol manual dari pesawat tersebut. Tapi sebelumnya itu mereka pastinya menghubungi pihak ATC. Mereka pun berkoordinasi kembali dengan pihak ATC untuk diberikan pendaratan. Dan mereka meminta untuk diberikan titik koordinat yang bersih dari area penduduk guys. Karena mereka juga takut guys tiba-tiba pesawat ini jatuh. Pesawat ini jatuh ke daerah yang banyak penduduknya sehingga mengorbankan banyak jiwa. Jadi lebih baik mereka ada di area yang clear guys. Akhirnya nih pihak ATC menstabilkan pesawat mereka di ketinggian 17.000 kaki. Dan pada saat itu mereka mencoba kembali untuk mendaratkan pesawat ini dengan melepaskan kontrol manual dari pesawat tersebut. Dan bener aja guys, baru aja dilepaskan kontrol manualnya, tiba-tiba stabilizer horizontal yang di ekor pesawat ini patah guys. Dan pada saat itu juga pesawat ini langsung menukik tajam ke bawah dan kehilangan arah hingga berbalik, dan Captain langsung bilang mayday, 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 pesawatnya tidak bisa dikontrol kembali dan jatuh di Samudra Pasifik. Dan pada saat itu juga seluruh penumpang dan awak kabin yang bertugas pada saat itu tidak terselamatkan nyawanya. Investigasi ini dilakukan oleh pihak NTSB atau pengawas penerbangan di Amerika Serikat. Mereka menyatakan jatuhnya pesawat ini murni guys akibat kesalahan dari perusahaan tersebut yang tidak menjaga pesawatnya dengan baik. Sehingga nih terjadi kemacetan pada sistem penggerak horizontal pesawat tersebut yang diakibatkan karena kurangnya pelumas pada alat tersebut. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini sampai akhir. Mudah-mudahan kejadian yang dialami oleh Alaska Airlines nggak terjadi sama kita ya guys. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh kalian langsung like. Dan jika kalian nih punya rekomendasi kasus penerbangan mana yang akan kita bahas, boleh kalian langsung komen di bawah aja. Yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe. Thank you for watching.